سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah. Kita masih berada di dalam bab fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas fadilah yang pertama. Kalimah tauhid adalah kalimah pertama yang perlu diketahui dan diajarkan kepada turunan-turunan kita sebagai pegangan yang paling kuat. Kita sambung fadilah berikutnya dari kalimah tauhid la ilaha illallah, yaitu kalimah ini adalah cabang iman yang paling tinggi. Kalimah tauhid ini menduduki puncaknya iman, dan ini Rasulullah yang menyebutkannya dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu, kata Rasulullah, ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul azan anil tariq. Dan cabang iman yang paling rendah memindahkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Juga malu adalah bahagian daripada iman, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan seterusnya dengan derajat yang sahih. Dan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menyebutkan iman itu punya 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Rasulullah tidak menjelaskan bilangan yang pasti, dan itu menunjukkan banyaknya cabang iman. Iman itu bisa diketahui melalui hati, lisan atau perbuatan. Jadi ada cabang iman yang keluarnya dari hati, dan ada yang melalui lisan, ada yang melalui perbuatan. Dan itu banyak. Artinya seseorang apabila melakukan salah satu dari cabang-cabang iman ini menunjukkan dia beriman, ada iman di dalam hatinya. Dan yang paling tinggi, kata Rasulullah, adalah kalimah la ilaha illallah. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, karena ini termasuk juga hadis riwayat Muslim, menjelaskan, wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha at-tauhid al-muta'ayyin ala kulli ahad walladhi la yasihha syai'un min asy-syu'ab illa ba'da sihhatihi. Hadis ini memberi petunjuk dan mengingatkan bahawa cabang iman yang paling utama adalah tauhid, dan tidak sah kata Imam Nawawi semua cabang yang lain kecuali didahului dengan cabang iman yang
dan ada kalanya dia mengeluarkan dari lisannya berbentuk zikir, lalu akan keluar keyakinan bahawa semua yang akan dilakukan di atas dunia ini hanya untuk Allah, dan tidak ada sembahan lain kecuali hanya untuk Allah. Tidak akan meminta pertolongan kepada hamba manapun kecuali hanya pertolongan dari Allah. Di situ keluar cabang-cabang iman yang lain. Maka dia melakukan kebaikan karena Allah, dia menghindarkan keburukan karena takutnya kepada Allah. Jadi seluruh cabang itu berujung kepada satu cabang yang paling utama, yaitu la ilaha illallah. Dan di sini Imam Nawawi menyebutkan tidak sah iman yang lain, cabang yang lain, kecuali sudah sah tauhid ini. Ada orang yang melakukan cabang-cabang yang lain, tapi bukan karena Allah, tidak sah. Artinya Allah mengatakan, karena cabang iman itu kan banyak disebutkan. Contoh kita bisa lihat dalam hadis. Kata Rasulullah di antara contohnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik, atau cukup diamlah kalau tidak bisa bicara yang baik. Makanya tipe orang kalau bicara yang baik, nasihat, ada manfaat orang lain, tidak caci maki. Ini semua menunjukkan dia iman, bagus. Tapi untuk kita ketahui, kalau itu dilakukan karena rasa takutnya pada manusia, tidak berani ngomong kecuali yang baik-baik, tapi karena takutnya kepada pimpinannya, bukan takut kepada Allah, maka semua yang dia jaga ini tidak sah, tidak diterima. Banyak tipu seperti ini. Di depan bos baik. Tak berani ngomong itu yang mana takut dimutasi, dipecat. Dia jaga hanya karena pimpinannya. Di belakang pimpinan dia tidak jaga. Berarti dia lakukan bukan karena Allah. Seluruh kebaikan mulutnya tidak bermakna kalau tidak bercabang pada kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW, "Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ada orang memuliakan tamu hanya karena ingin berharap balas dari tamu tersebut. Kapan-kapan dia datang ke rumah tamu itu, dia harapnya ada balasan. Berarti bukan karena Allah. Maka semua kebaikan dari hidangan yang diberi untuk tamu tidak sah. Arti tidak sah, tidak membuahkan pahala, karena bukan kepada la ilaha illallah. Ini maksud Imam Nawawi menjelaskan ini. Semua harus bercabang sana, baru sah cabang-cabang yang lain. Ada orang yang memuliakan tamu karena merasa tidak enak kalau tidak memuliakan. Karena kemarin dia sudah pergi ke rumah fulan, dimuliakan, maka dia merasa tidak enak. Jadi ujungnya bukan karena Allah, juga tidak berbuah pahala. Jadi kalau ingin membalas kebaikan orang baik, tapi lakukan karena Allah yang menyuruh membalas. Semua kebaikan tidak dihitung kecuali cabang iman pertama bermain dalam hati. Nabi sambung lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sakiti tetangganya. Dia tidak sakiti tetangga, bukan karena Allah, tapi karena takut dengan tetangga. Tetangga kasar, tetangga tugasnya digoreng, tidak berani ganggu ni. Jadi bukan karena Allah, karena tidak berani ganggu. Seandainya mungkin rakyat jelata biasa, ada dewatan yang mungkin tidak ganggu, berarti yang dia lakukan bukan karena la ilaha illallah, tidak ada pahalanya. Ini maksudnya. Jadi oleh karena itu, semua harus didasari dengan keberadaan Allah. Semua harus didasari berharap dari Allah semata. Ini baru dapat semua iman, cabang-cabang iman yang lain. Nah, ketika Rasulullah menyambung hadis ini dengan mengatakan yang paling rendah cabang iman itu adalah
memindahkan gangguan dari jalan. Ini maksud paling rendah dari yang paling tinggi. Jadi bukan bermakna orang ini rendah sekali amalnya. Karena ada orang yang ketika melihat saudaranya memindahkan batu dari jalan, berhenti sebentar, dia sepak batu sampai. Dia berharap supaya tidak kena orang lain, tidak jatuh orang lain. Atau dia letakkan batu bata dan pasir di lubang agar orang tidak jatuh ke lubang. Lalu ada orang yang menyindir mengatakan, itu amalannya, itu kan rendah tadi, itu dalam hadis kan rendah tadi. Nah, ini yang rendah otak orang yang mengatakan ini. Bukan begitu maksudnya. Itu yang rendah di antara yang tinggi. Kalau lokal inti, Pak, itu diambil semua dari MPK kita, masukkan lokal inti. Ranking 30 di lokal inti. Itu yang paling rendah di antara semua yang kita pilih. Jadi, untuk mendukung maksud ini, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, Innar rajula yataqallabu fil jannah. Ada seseorang berbolak-balik di dalam surga, bersukaria. Berbolak-balik itu maksudnya bersukaria di dalam surga. Kenapa? Ternyata di dunia dia pernah memindahkan batang pohon yang jatuh ke tengah jalan. Ketika dia ingin pindahkan, dia berniat, ya Allah, ku pindahkan ini agar tidak terkena kaum muslimin yang lain dengan darurat ini. Dia pindahkan karena berharap pahala dari Allah. Maka Allah masukkan dia ke surga gara-gara memindahkan batang pohon. Tapi dia dapat surga. Kenapa? Karena dia berniat berharap pahala dari Allah. Berarti untuk Allah. Rendah tadi disebut Nabi, tapi ternyata berujung surga. Nah, itu maksudnya bukan rendah, tetapi yang paling kecil amalan dari iman. Itu ya pindah-pindah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau lihat di jalan ada sesuatu, batu kah atau apa, sempatkan untuk menendang ke samping agar tidak terkena. Begitu besar pahala sampai surga bisa dapat. Segitu besar pahala, maka begitulah besarnya dosa orang yang mengganggu jalan. Begitu besarnya pahala menghindarkan orang dari darurat di jalan, begitulah besarnya dosa yang membuang sesuatu ke jalan. Makanya hari ini orang-orang yang jualan martabak, jualan mie susah masuk surga. Mohon maaf kepada para penjual mie dan martabak. Mungkin bapak tidak termasuk di dalamnya. Kenapa? Kita tahu kalau sudah mau nutup jam 11, jam 12, itu semua bekasan kulit telur, minyak-minyak yang dikumpulkan dalam ember kecil, mau tutup nih Pak, dah tengah malam nih, kemana dibuang? Ke tengah jalan Pak. Ke tengah jalan dibuang. Berserak bekasan mie hun, mie besar, mie kecil, itu segala paket mie lengkap dalam kotak itu yang kecil-kecil itu. Ya, bumbu-bumbu berminyak-minyak dibuang ke tengah jalan. Makanya penjual mie sama penjual martabak itu kemungkinan masuk surga susah. Kecuali dia menjaga hal ini. Kalau dibuang ke paret mungkinlah, atau dibuang ke tong sampah. Jangan sakiti pejalan kaki. Orang yang membuat polisi tidur, itu bisa surga, bisa neraka. Tergantung, kondisional. Untuk apa dia buat? Kalau dia buat karena ingin menjaga anak-anak yang berkeliaran di tempat itu, seperti ini ada sekolah, ya, atau ada TK, dia buat polisi di sana satu, disuruh tidur polisi di situ satu. Jadi ada 2 polisi tidur sana satu, sini satu. Supaya anak-anak keluar dari sekolah, tidak langsung orang di sana bebas begitu saja. Itu boleh. Tapi kalau polisi tidur tanpa izin kecil, tidak ada musyawarah dengan tuha pet, tuha lapan, langsung ambil semen sendiri buat di depan rumah, sehingga orang tidak lancar jalannya. Apalagi yang sudah masbuk. Paling banyak masbuk gara-gara polisi yang tidur itu kadang-kadang. Dosa. Buat polisi tidur suka-suka dosa. Itu harus musyawarah di komplek, harus musyawarah. Boleh atau tidak.
Kadang-kadang ada di tempat tanjakan buat. Orang pas menanjak ketemu polisi tidur. Ada yang terpaksa surut balik. Dosa. Sederhana. Maka oleh kerana itu, kita ini kalau melakukan sesuatu, jangan remehkan amal yang kecil. Bisa jadi amal kecil itulah pembuka pintu surga. Jemaah melaka Allah, ini maksud Nabi SAW. Ternyata kalimat tauhid menentukan semua amalan-amalan yang lain, menentukan semua cabang iman yang lain. Nah, ini fadilah yang kedua.